Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kita akan membahas bab 6 menyusun cerita inspiratif yang D yaitu mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Untuk yang A, B, dan C, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cerita inspiratif merupakan cerita yang bertujuan mampu menginspirasi pembacanya. Dalam menyusun cerita inspiratif sama saja dengan cerita pendek lainnya. Menyusun cerita inspiratif setidaknya harus memperhatikan tema dan isi ceritanya. Umumnya, cerita inspiratif bertema kepahlawanan. Beberapa cara mudah berikut ini yang bisa dilakukan untuk mencoba menulis cerita inspiratif, yaitu yang A, menentukan tema. Sebelum menulis cerita inspiratif, hal yang paling penting adalah menentukan tema. Cerita yang diambil harus memiliki satu tema agar mudah dipahami dan menarik pembaca. Kemudian yang B, membatasi halaman. Halaman cerita inspiratif normalnya tidak terlalu panjang agar tidak membuat pembaca lelah. Jadi, usahakan panjang cerita 3-4 halaman. Kemudian yang C, pemilihan judul. Biasanya yang dilihat pertama kali oleh pembaca adalah judul. Jadi pemilihan judul itu sangat menentukan kemenarikan suatu cerita. Kemudian D, paragraf awal yang menarik. Usahakan membuat paragraf awal dengan pemilihan kata yang menarik untuk menarik minat pembaca. Selain itu, setiap paragraf disusun tidak terlalu panjang. Kemudian yang E, ending yang istimewa. Dalam menulis cerita inspiratif, paragraf awal harus bagus dan memiliki akhir yang mampu membekas di hati pembacanya. Selanjutnya, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, yaitu mencermati cerita yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Nah, berikut ini adalah bagian orientasi. Masih ingat bagian orientasi? Ini adalah pengantar cerita. Dan ini adalah bagian perumitan peristiwa. Kemudian bagian komplikasi. Kemudian bagian resolusi. Dan ini masih bagian resolusi. Dan yang terakhir adalah bagian kode. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.